Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu wal barakatuh ala sayyidil alamin. حبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا رسول الله صادق الوعد الأمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Bapak-bapak jamaah yang istiqomah Masjid Jami' Al-Ikhlas rahimakumullah wa a'azzakum ajma'in wa akramakum bit taqwa wal istiqomah. Allahumma amin. Para ustadz, para haji, calon ustadz, para calon haji semua, para calon kakek-kakek, calon engkong-engkong, jadi didoain panjang umur ya. Iya. Calon suami dari bidadari di surga nanti. Mohon maaf, nama Anda sudah tercatat di kantor urusan Allah, di KUA. Di KUA-nya Allah di akhirat nanti ada bidadari yang disiapkan, yang selalu melihat bapak-bapak. Adakah di antara bapak-bapak menyisakan waktu bareng 5 menit aja untuk qiyamul lail, untuk beribadah kepada Allah di malam hari, di mana-mana orang lagi pada tidur. Bapak-bapak kena beser pipis, jadinya bolak-balik wudu, habis istinja wudu, terus mohon ampun sama Allah. Itu calon suamiku, kata bidadari di surga. Kira-kira gimana rasanya Pak? Deg-degan nggak Pak? Serius? Hurul Ain itu di dadanya itu ada nama bapak Pak. Nggak bakal keliru, itu jatah gua bukan lu, nggak bakal begitu. Lagi ngelihat ada nggak waktu ibadah tengah malam, ya calon suamiku isinya malam isi bobok mulu. Masya Allah. Iya iki Pak Dona, ya coba bayangin aja gitu, geter saya yakin itu. Lihat bidadari kita nih. Itu baginda Nabi yang kasih tahu. Sama nggak ngerti kita. Masya Allah. Mudah-mudahan kita lagi dilihat, lagi dikedipin dengan doa supaya kita jadi orang yang saleh. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali di malam Itsnain, di malam kita. Insya Allah kita niatkan untuk senantiasa maulid Nabi, walaupun sedikit mungkin yang kita baca. Malam juga di mana kita mempelajari sebahagian dari ilmu-ilmu agama yang mudah-mudahan dan pasti ilmu agama itu bermanfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi bapak-bapak berangkat dari rumah itu sudah terencana, harusnya itu dari kemarin malam, ya harusnya sudah terencana ketika mau bobo. Masih ingat nggak waktu ngaji Asmaul Husna itu yang diajarin?
Kalau malam disiapin niatnya, insya Allah bangun tidur tahajud, biar nanti bisa dapat bidadari yang ngelirik kita di surga, Pak. Oh, itu sih karena hanya bidadari ya, tapi karena kita cinta, kita pengen dapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, pengen dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minal laili fatahajjad bina filatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu untuk baginda Nabi ya, tapi kita mengikuti sunnah beliau, mudah-mudahan pun akan dibangkitkan dalam keadaan punya derajat yang mulia. Allahumma amin. Tuh, bangun tidur, habis itu ntar saya mau sholat subuh, azan subuh, nyalain lampu dulu. Pak Tarman dulu datang, kita udah datang dulu, diniatin dulu yang bener-bener niatnya ya, nyalain lampu, nyapu, azan dah. Habis azan puji-pujian, habis puji-pujian nggak datang-datang, tuh ini datang kakek-kakek datang ya bah ya, datang subuh, puji-pujian mesti tunggu lagi, dah pada datang imami deh, niat menjadi imam, jangan selalu pengen jadi makmum. Kali-kali ada himmat semangat yang tinggi, saya pengen jadi imam. Ya, caranya apa? Kita perbanyak ngajinya, kita perbaiki ibadah kita, insya Allah. Ya, jadi habis sholat subuh, saya mau baca yasin, diniatkan sebelum tidur. Jadi Anda sudah punya pahala dulu, Pak, dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh. Habis itu nanti pulang ke rumah bantu istri, nyuci piring kayak atau apa, ya, karena cinta dengan istri. Belum tentu kepegang sama istri, Pak, terutama yang punya anak kecil kayak saya. Nah, terus diamalkan, Pak. Jadi saya ngajari sekali, Bapak mempraktekkan seumur hidup sebelum tidur. Jadi tidurnya diniatkan untuk mempersiapkan tenaga dan sebagainya agar seger besok mau melaksanakan planning kita, niat kita. Ya, baca Waqiah, Yasin, kemudian mutola'ah, mentelaah kembali, mengulang, murojaah kembali di YouTube ngajak kita asmaul husna, boleh ya, apapun silakan ya, kita pakai teknologi agar kita tambah manfaat. Kemudian dia ingatkan lagi, oh nanti malam Isnin pengen ngaji sekalian jamaah gitu ya. Masya Allah, Bapak yang amalnya mungkin yang kena cuma 1-2, Pak, sholat jamaah sama jamaah maghrib doang, mungkin itu dapatnya mungkin cuma prakteknya belum dapat tahajud namanya ya. Nggak apa-apa, terus berjuang, insya Allah. Niat kita benar-benar, Allah kasih jalan. Dan apalagi badan kita itu punya sistem alarm, Pak. Ya, Bapak nyadar nggak, Pak, kalau bangun biasanya itu jam gitu-gitu aja itu, Pak. Ya, saya juga sama. Saya tidur jam 3:30, bangun jam 4 juga. Ya, walaupun tidur lagi nanti. Yang jelas kita udah bangun, siap sholat subuh jamaah. Udah sampai jam itu udah ngantuk. Ada tamu bawa rezeki, alhamdulillah nggak jadi ngantuk. Nah, artinya Allah masih sesuatu yang di badan kita spesial, kasih alarm badan kita ya. Kalau kita niat, insya Allah itu istiqomah, meskipun nggak pakai wirid tertentu biar kita bangun jam segitu ya, meskipun. Baik, marilah bersama-sama kita membaca sholawat dan niat ikhlas, niat taqarrub ilallah, niat melaksanakan perintah Allah dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad salatullahi mala'at kawakib ala Ahmad khairi marrakiban najaib hada hadis surah bismil habaib fahaza sukra ضاف الركائب ارفعوا صلاة
ما لحت كواكب على أحمد خير ما ركب النجائب على عهد السورة باسم الحبائب فهز سكر أعضاف الركائب ألم ترها وقد بدت خطاها وسالت من منابعها سحائب ومالت للحمى ضربوا وحنت إلى تلك المعالم والملاعب ارفعوا صلاة الله ما لعت كواكب على أحمد خير ما ركب النجائب أداعت سورة باسم الحبائب فهز سور أعضاف الركائب نبي الله خير الخلق جمعا له أعلى المناصب والمراتب له الجاه الرفيع له المعالي له الشرف المؤبد والمناقب له الشرف المؤبد والمناقب ارفعوا صلاة الله ما لاحت كواكب على مدخل ما راكب النجائب فهز عد سورة باسم الحبائب فهز سكر أعضاف الركائب صلوا على النبي Muhammad. Coba kita perhatikan bersama-sama Nabiullahi khairul khalqi jam'a lahu a'lal manasibi wal maratib lahul jahur rafi' lahul ma'ali lahul syaraful mu'abbadu wal manaqib. Kira-kira Bapak-bapak tahu artinya nggak Pak? Jangan geleng-geleng dulu Pak, belum ada musiknya udah geleng-geleng dulu. Kira-kira artinya nggak Pak? Allah alami berarti. Maksudnya Allah lebih tahu nih hakikat dari ini. Nabiullah, Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah adalah Nabi Allah. Ya, yang diberikan kepada kita, Pak. Tetap milik Allah, tapi diberikan kepada kita. Nabiullah, maka kita bilang Nabiyina, ya, Nabiullah dan Nabiyina, Nabi kita. Nabiullah khairul khalqi adalah makhluk yang paling baik, yang paling khair.
Tuh. Jadi kalau ada merasa kita yang paling baik, malu sama Nabi. Bahkan jam'a Nabi itu khairul khalqi, jam'a makhluk Allah yang paling baik dari semua makhluk semuanya, termasuk Sayyidina Jibril alaihi salam. Nabi itu lebih utama, lebih baik daripada semua makhluk. Lahu a'lal manasib, lahu, beliau mempunyai a'lal manasib, manasib mansibah, pangkat ya, atau kedudukan yang paling tinggi di antara makhluk-makhluk Allah. Wal maratib, dan mempunyai martabat, pangkat juga yang lebih tinggi. Lahul jah, beliau Nabiullah mempunyai jah, kemuliaan. Ar-rafi'u, yang tinggi. Jah itu sudah mulia, ar-rafi'u tinggi, sangat tinggi kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lahul ma'ali, beliau mempunyai pangkat, akhlak, karakter, ilmu, ibadah, al-ali, al-ma'ali, yang tinggi tingkatannya. Kita sehebat apa, Pak? Kita mungkin puasa Senin Kemis rajin, ya, sholat sunnah nggak ketinggalan, qabliyah ba'diyah, witir pula, ya, sampai tarawih 20 rakaat dibilang masih kurang. Kalau 20 rakaat kata dia, bisa jadi kurang 20 rakaat. Tapi tetap Nabi lahul ma'ali, yang paling tinggi tingkatan ibadahnya, tingkatan kemuliaannya. Lahu syarafu, beliau mempunyai syaraf, kemuliaan, ya, punya kemuliaan. Al-mu'abbadu, yang diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal manaqib, dan mempunyai kisah-kisah yang penting dalam kehidupannya untuk kita jadikan suri tauladan. Jadi kalau mau nyari suri tauladan, ya Nabi kita. Kalau yang lain diragukan, Pak, ya, masih diragukan. Apalagi kalau masih hidup, belum tentu matinya nanti, Pak, ya, kelihatan kalau sudah mati. Kalau ketika hidup dia kelihatan karomahnya, maka setelah meninggal harusnya orang itu tetap mempunyai karomah, kemuliaan yang zahir. Mudah-mudahan. Allahumma amin. Shallu ala nabiyyi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan nama Allah. Ar-Rahmani, dengan nama Allah kita akan memulai murajaah, kita mengulang kembali dalam maksud arti agar kita perbaiki bacaan-bacaan mungkin yang perlu kita perbaiki. Dengan nama Allah tentunya kita mulai Al-Barzanji lagi, Ar-Rahman, yang maha pengasih, ya, pengasih. Artinya pengasih semua manusia, semua makhluk diberi rahmat, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang taat atau yang maksiat, yang beriman ataupun yang kufur, ya, tetap dikasih nikmat oleh Allah, merata, Pak, semua dikasih, enggak ada enggak, ya. Wasi'at rahmati kulla syai', rahmatku, kata Allah, meliputi segala hal, segala perkara, segala sesuatu. Ar-Rahimi, juga Allah, dengan nama Allah Ar-Rahim, yang maha penyayang. Maknanya sebenarnya pengasih juga, cuman ngasihnya kepada orang-orang yang dia sayangi. Beda. Orang yang takwa kepada Allah, yang taat mengikuti sunnah Rasulullah, akan diberi rahmat yang khusus. Maka saya sering mengatakan itu, mudah-mudahan kita diberi rahmat yang khusus untuk kita sebagai orang yang senang maulid, yang senang baca Al-Quran, yang senang mengaji, minta dikasih rahmat yang khusus. Allahumma amin. Boleh nggak minta begitu? Ya boleh, kan? Boleh. Abtadi'ul imla'a bismi dzatil 'aliyyah. Jadi kata ibtada'a yabtadi'u. Abtadi'u ay ana, saya memulai. Nah, ini usah penyusun As-Sayyid Ja'far Al-Barzanji memulai maulidnya dengan abtadi'u. Abtadi'u, aku memulai al-imla'a, menyampaikan materi, menyampaikan kisah-kisah
Ya, kisah apa? Kisah Nabi, khususnya Maulid, ya. Kan kisah disebut Maulid ini karena memuat kisah tentang kelahiran Nabi. Tapi isinya nggak cuma Maulid, ada kisah beliau dakwah, ada kisah beliau Isra Mi'raj. Tapi di sini disebutkan kisah Maulid. Ya nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Umpama bapak, jadi ini nggak salah sang penyusun ya. Jadi bapak dari mana pak? Beli bakso. Belum tentu bakso doang pak. Untuk bapak-bapak beli bakso sama rokok pak. Beda. Ibu-ibu beda lagi. Buat dedek beli jajan juga. Ditanya orang dari mana? Dari situ beli bakso. Yang dibeli apa aja? Bakso, rokok, jajan, bensin pula. Bu, koreknya belum ada, korek juga. Bilangnya apa? Cuman beli bakso. Ini menyebutkan sebagian isi, maksudnya adalah semua materi yang berhubungan dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk akhlaknya yang karimah, yang azimah. Aku memulai menyampaikan kisah Maulid Shallallahu Alaihi Wasallam Bismillatin aliyah, dengan nama, artinya dengan menyebut nama zat yang bernama luhur, yang bernama zat yang maha luhur. Bismillatin aliyah, dengan nama zat yang maha luhur. Al-aliyah luhur. Luhur naon artosna di Sunda? Luhur tinggi ya? Iya, yang maha luhur. Iya. Oke, tapi jangan salah, kita sudah kasih tahu makna luhur bagi Allah bukan Allah di atas genteng di langit, bukan. Karena Allah tidak bisa diukur tinggi, tidak bisa diukur bobotnya, nggak bisa. Karena tinggi, jarak adalah sifat makhluk, nggak bisa buat mensifati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah paham Pak ya? Ini penting sekali, jangan dilupakan Allah dengan makhluk. Abtadul imla'a bismillatin aliyah, maknanya aku mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Mustadirran faydal barakati, mustadirran seraya memohon derasnya faydal barakati, limpahan berkah ya. Mustadirran, istadarra, mustadirrun, artinya orang yang mengharapkan limpahan, mengharapkan derasnya faidul barakati. Faid ya, faid itu maknanya melimpah. Oke, melimpah. Afyad hibair rahman, artinya limpahan atau sesuatu yang sangat melimpah, karunia dari Allah yang maha ngasih. Itu maknanya Pak. Bapak ada artinya Pak? Yang Arab-Arab ada? Namanya Jawa semua ya. Jadi kurang lebih kalau kita tahu arti nama kita, ya walaupun bahasa Sunda, bahasa Jawa Sutrisno maksud artinya ya. Jadi biar jadi doa. Ya Allahumma amin. Mustadirran artinya ketika kita memulai dengan bismillatin aliyah, itu sebenarnya kita itu sedang meminta kepada Allah faidul barakat, pengen diberi berkah oleh Allah. Alama anallahu wa aulah, atas apa yang Allah berikan kepada Nabi, wa aulahu, dan Allah sampaikan kepada Nabi. Artinya kita mohon keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada baginda kekasih kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan juga sampai kepada kita semua. Allahumma amin. Meskipun kita banyak dosa, tapi justru kalau kita banyak dosa lebih butuh ya Pak ya. Iya kan? Yang pertama, abtadi'u, memulai. Wa usanni, bukan wa usni, wa usanni. Maknanya, dan yang kedua, aku memulainya atau aku menomorduakan, maksudnya dalam urutan sebuah khutbah. Pertama adalah bismillah atau basmalah, kedua hamdalah, kan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, yang kedua kan hamdalah. Pak Ustani, dan saya melakukan yang keduanya adalah
bihamdin mawariduhu sa'iqatun haniyah. Yakni saya memulai menyampaikan materi tentang Maulid Nabi bihamdin, dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Isya jam berapa, Pak? Udah jam berapa? 7. Sekarang jam berapa? Serius, Pak? Udah mulai ini ya? Oh ya, alhamdulillah. Masih ada waktu 1 jam, Pak ya? Alhamdulillah. Ini kalau orang ngaji nggak betah kan rasanya lama banget Sallu ala nabiyyi Muhammad. Mawariduhu, yang tempat muaranya hamdin tersebut, maksudnya yang mana proses, yang mana asal alasan kita memuji Allah, hati kita, muara tahmid itu hati kita, sa'iqatun haniyah, adalah sesuatu yang menyegarkan, yang memuaskan, haniyah, dan menyenangkan. Artinya orang memuji Allah itu karena merasakan rasa suka di dalam hati. Kenapa suka? Karena mendapatkan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus, kenapa senang? Kenapa sa'iqah, puas? Kenapa haniyah? Kenapa bahagia, senang, nyaman, enteng, mudah? Karena apa? Karena mengakui tentang nikmat Allah yang paling agung, yaitu menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai umat yang cinta Nabi, senang nggak menjadi umat Nabi? Senang. Kita jadi umat Nabi dan kita punya rasa cinta, kita mengidolakan beliau, maka tahmidnya mudah, ya. Memuji Allahnya gampang, ya. Alhamdulillah ya Allah, Kau jadikan aku bagian dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Musa saja ketika, maaf ya nggak disampaikan waktu Isra Mi'raj, peringatan itu kita. Nabi Musa saja itu sempat nangis, mohon agar dijadikan menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita yang banyak dosa, yang nggak maksum, Pak. Kalau kita nggak bahagia, kita nggak merasa senang, terus kita siapa, Pak? Jadi kita harus bersyukur banget, alhamdulillah, umat terakhir wujudnya, ya, umat yang pertama golongan masuk surga. Mulia nggak berarti, Pak? Mulia karena cinta Allah kepada nabinya dan cinta Nabi kepada kita. Masa kita nggak balas cinta? Ya kita ikuti akhlak beliau sebisa kita, Pak ya. Insya Allah, Allahumma amin. Nah, ini tentang wa usanni bihamdi mawarid sa'idul khaniyah. Mumtadi'an minasyukril jamili madaya. Mumtatiyan boleh, mumtati'an boleh. Yang sering adalah mumtatiyan. Kalau di itu mumtati'an ya ada hamzahnya enggak? Ada yang enggak ada hamzahnya juga ya? Ya ada. Tulisannya ada hamzahnya enggak? Mumtatiyan apa mumtati'an? Ya, mumtati'an, mumtatiyan enggak apa-apa. Maknanya yang meniti, yang mengendarai. Minasyukril jamili matayahu, kendaraan atau titian hamdi tersebut, titian atau tempat berpijak kita memuji Allah berupa apa? Minasyukril jamil, rasa syukur. Ini kiasan, Pak. Kita memuji Allah karena kita punya rasa syukur yang baik kepada Allah. Itu maknanya. Mumtatiya minasyukril jamili mataya. Orang yang telah diberi sesuatu oleh orang lain, dia merasa senang nggak, Pak? Senang ya, pemberian yang memuliakan, dia senang. Karena senang dia bersyukur. Setelah bersyukur dia memuji dia. Makasih banget ya. Satu, syukur. Kedua, Bapak baik banget. Memuji dia, ya enggak? Paham nggak? Kita memuji Allah, lalu kemudian kita bersyukur kepada Allah, kemudian kita memuji Allah. Kita bersyukur jadi manusia, dikasih rizki, dikasih keluarga, maka kita syukur. Bagaimana caranya? Kita ibadah. Ibadah isinya pujian bukan? Pujian. Jadi kalau kita sholat, kita niatkan syukur kepada Allah. Ya, kita sujud, kita niatkan syukur. Kita bisa wudu, kita niatkan syukur. Kita bisa ngaji,
Kita pengen ngaji karena syukur dikasih akal, bisa ngaji. Coba yang nggak punya akal, bukan mau ngaji, bukan. Maksudnya kayak hewan-hewan gitu, Pak. Ya, bukan. Saya jangan tersinggung ya nggak ngaji ya. Hewan-hewan coba nggak bisa ngaji mereka. Kasihan. Jadi kita syukur nikmat akal, nikmat waktu longgar bisa ngaji, Pak ya. Gitu. Ini tentang makna mumtadiyam atau mumtadi'am minasyukril jamili madaya, dengan mengendarai meniti titian pujian itu minasyukril jamili, karena dasar syukur al jamil yang baik. Kalau bapak-bapak syukurnya semakin besar, maka memuji kepada Allah semakin baik, semakin hebat. Ya, kalau semakin bersyukur kepada Allah, maka bapak-bapak ibadahnya nanti karena syukur. Orang yang selalu bersyukur kepada Allah lama-lama akan punya rasa cinta lebih kepada Allah, akan menjadi kebagian dari kekasih Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sallu ala nabiyyi Muhammad. Baik, sudah cukup ya? Ya, sudah. Baik, insyaallah kita lanjutkan kajian Dzulbahiyah malam Isnin depan. Jadi kita atur waktunya, karena sebagian dari kita mungkin ada yang dulu belum mengikuti ya tentang kajian-kajian apa ini, termasuk salawat tadi yang Nabiullah khairul khalqi jamaah, kita ingatkan kembali. Jadi yang penting ngaji, Pak, dikasih materi apa saja insya Allah cakep, insya Allah bagus dan manfaat insya Allah ya. Ya, Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Mudah-mudahan kita semua diberi nama Abdul Syakur semua oleh Allah. Allahumma amin. Hamba Allah yang pandai bersyukur. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Dumtum ma'as salamah wal afiyah wal barakah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.